perkenalkan nama saya Dini Pertiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gerak lurus atau yang dimana di gerak lurus ini nanti kita akan mempelajari dua hal tentang GLBB, yaitu gerak horizontal dan gerak vertikal. Simak terus video ini ya. Nah, pada materi pertama kali ini kita akan membahas tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yang dimana untuk GLBB kali ini kita akan membahas tentang gerak horizontal. Seperti yang teman-teman ketahui, gerak horizontal adalah gerak lurus yang dimana kita itu sejajar dengan sebuah X, atau misalnya kita nih naik motor, itu berarti gerak kita adalah gerak horizontal yang dimana kita bergerak maju atau mundur. Baik, tanpa berlama-lama kita lanjut aja ke pembahasannya. Simak terus. Baiklah teman-teman, sedikit informasi bahwa GLBB sendiri di sini adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, GLBB sendiri itu terdiri dari dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Untuk GLBB dipercepat sendiri memiliki ciri-ciri kecepatannya akan bertambah dan percepatannya tetap dan bernilai positif. Sementara GLBB diperlambat sendiri itu kecepatannya akan berkurang, sama seperti namanya diperlambat, sehingga kecepatannya akan berkurang dan percepatannya dengan percepatan tetap dan memiliki nilai negatif atau disebut perlambatan, seperti kita memperlambat suatu kendaraan. Nah, untuk GLBB dipercepat sendiri memiliki 3 rumus teman-teman, yang dimana pertama ada VT, yang dimana V sendiri itu adalah kecepatan akhir sama dengan V0 ditambah percepatan dikali dengan waktu. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa untuk GLBB dipercepat itu nilainya positif, maka di sini itu memiliki tanda positif. Selanjutnya untuk jarak sendiri, jika kita ingin mencari jarak, yaitu ada rumus S sama dengan V0 dikali T atau waktu ditambah 1/2 dikali percepatan dikali waktu kuadrat. Selanjutnya untuk kecepatan akhir kuadrat itu ada rumusnya V0 kuadrat ditambah 2 kali percepatan kali jarak sendiri. Nah, ini itu dari ketiga rumus ini itu adalah turunan dari rumus GLB, yang dimana S sama dengan V kali T teman-teman, yang dimana S sendiri itu adalah jarak dan V adalah kecepatan dan T adalah waktu. Nah, dari rumus tadi bisa kita ketahui contoh di kehidupan sehari-hari teman-teman, seperti misalnya saat dari lampu merah ke lampu hijau, yang itu artinya kendaraan kita yang dari posisi diam menjadi bergerak, itu artinya dia mengalami GLBB dipercepat karena kecepatannya bertambah. Selanjutnya untuk GLBB diperlambat sendiri itu seperti saat kita hendak mengerem suatu kendaraan, di mana tadinya kendaraan kita berjalan dengan kecepatan sekian, sehingga untuk bisa sampai berhenti maka kecepatan kita itu diperlambat atau dikurangi. Selanjutnya itu ada grafik yang untuk GLBB dipercepat sendiri seperti ini. Untuk grafik GLBB dipercepat itu terhadap waktu dan kecepatan sendiri, bentuk kurvanya itu cenderung ke atas, ke arah kanan, sehingga yang dimana untuk jarak sendiri adalah luas daerah di bawah kurva ini teman-teman. Nah, untuk GLBB diperlambat itu sebaliknya teman-teman, yang dimana bentuk grafiknya itu terbalik, yang dimana GLBB dipercepat grafiknya ke atas, sementara untuk GLBB diperlambat itu grafiknya ke bawah seperti ini. Nah, sementara untuk jika dalam bentuk gradien, dalam bentuk kecepatan atau gradien, bentuk grafik GLBB dipercepat itu
melengkung ke atas seperti ini teman-teman. Sedangkan untuk GLBB diperlambat itu melengkung juga, tapi dia lebih ke arah bawah atau sebaliknya, yang dimana jika GLBB dipercepat tadi dia melengkungnya ke atas, sementara GLBB diperlambat dia melengkungnya sedikit ke bawah. Seperti ini teman-teman. Baik, untuk materi selanjutnya di sini kita akan membahas tentang gerak vertikal. Nah, untuk gerak vertikal sendiri ada 3 teman-teman, yang dimana yang pertama ada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Untuk gerak jatuh bebas sendiri itu dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari seperti buah jatuh dari atas pohon teman-teman, yang dimana untuk gerak jatuh bebas sendiri di sini itu benda tersebut tidak memiliki kecepatan awal, sama seperti halnya suatu buah atau buah kelapa. Kita asumsikan buah kelapa jatuh dari atas pohon. Nah, buah itu jatuh tidak memiliki kecepatan awal dengan arah geraknya yang searah dengan percepatan gravitasi bumi atau jatuh ke bawah atau jatuh bebas. Nah, selanjutnya itu gerak vertikal ke atas. Itu seperti kita melempar suatu benda ke atas, atau seperti kita bermain basket teman-teman, yang dimana jika kita ingin memasukkan bola ke ring, tentu kita akan mendorong benda tersebut untuk mendorong bola supaya bisa ke atas. Nah, itu adalah contoh gerak vertikal ke atas, yang dimana dari kita lemparan bola kita tadi itu memiliki kecepatan awal atau dorongan dari tangan kita itu adalah kecepatan awal, dengan arah geraknya itu berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi, yang dimana seperti yang kita ketahui percepatan gravitasi bumi itu adalah gerak jatuh bebas ya teman-teman, dari atas jatuh ke bawah gitu kan. Nah, sementara gerak vertikal ke atas ini itu arah gerakannya berlawanan. Kenapa? Karena arah geraknya itu ke atas bukan ke bawah. Nah, untuk kecepatannya sendiri pada titik tertinggi itu sama dengan 0. Selanjutnya gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk gerak vertikal ke bawah itu hampir sama seperti gerak jatuh bebas teman-teman, yang dimana bedanya jika gerak jatuh bebas tadi itu tidak memiliki kecepatan awal, yang dimana buah langsung jatuh ke bawah tanpa kecepatan awal. Sedangkan untuk gerak vertikal ke bawah itu memiliki kecepatan awal, serta untuk arah geraknya itu searah dengan arah percepatan gravitasi bumi. Nah, kenapa gerak vertikal ke bawah itu memiliki kecepatan awal? Seperti yang kita ketahui, jika ingin bermain bola basket, ingin mendribble bola basket, tentu tangan kita memberikan dorongan kepada bola basket agar jatuh ke bawah. Nah, itu adalah contoh dari yang dinamakan memiliki kecepatan awal. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yang dimana untuk gerak sendiri memiliki 3 rumus atau 3 persamaan yang umum, yang dimana untuk GLBB sendiri tadi ya teman-teman, itu ada VT sama dengan V0 ditambah percepatan kali T. Selanjutnya ada S sama dengan V0T ditambah 1/2 alas tinggi kuadrat. Selanjutnya ada V T kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Nah, dari rumus ini sendiri tadi teman-teman dapat kita ketahui untuk persamaan gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Untuk gerak jatuh bebas sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa untuk rumusnya itu ada VT sama dengan V0 ditambah gravitasi kali T. Untuk S-nya, jaraknya S sama dengan V. S ini tidak ada
karena tidak ada jarak ketinggian, jadi kita ganti H menjadi V0T ditambah 1/2 kali G T kuadrat dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, di rumus ini teman-teman dapat kita lihat bahwa untuk gerak jatuh bebas itu di sini itu untuk rumusnya adalah plus atau positif karena arah geraknya itu searah dengan percepatan gravitasi bumi. Sedangkan untuk gerak vertikal ke atas itu yang baik tanda bilangannya ini nanti itu berubah menjadi negatif teman-teman, atau kurang, karena seperti yang kita ketahui bahwa gerak vertikal ke bawah itu berlawanan dengan arah percepatan gravitasi. Sedangkan untuk gerak vertikal ke bawah itu sama dengan gerak jatuh bebas, yang dimana dengan persamaan positif atau dengan lambang positif, yang karena arah geraknya itu searah dengan percepatan gravitasi. Nah, di sini tadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk persamaan itu ada percepatan, sementara di gerak vertikal itu tidak ada percepatan teman-teman, tapi yang ada adalah percepatan gravitasi. Sehingga di sini untuk persamaannya yang semulanya adalah A atau percepatan, maka kita ubah menjadi G atau percepatan gravitasi. Begitu pula untuk ketiga persamaan, baik itu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas maupun gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk S di sini adalah tadi itu adalah jarak ya teman-teman. Nah, karena untuk vertikal ke atas itu tidak ada berapa jarak, tetapi untuk gerak vertikal itu adalah ketinggian, sehingga dapat kita ubah untuk S sendiri adalah H atau nama lainnya adalah ketinggian sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali gravitasi, yang dimana sebelumnya adalah percepatan, kita ganti menjadi gravitasi dikali T kuadrat. Begitu pula untuk yang VT kuadrat, yang dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk gerak vertikal ini karena gerak yang sejajar dengan sumbu Y, itu artinya tidak ada kecepatan, tidak ada jarak, tetapi yang ada adalah ketinggian. Jadi untuk semua jarak kita ganti dengan ketinggian atau H. Begitu pula untuk baik untuk gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas maupun gerak vertikal ke bawah. Baiklah teman-teman, karena tadi telah kita jabarkan terkait rumus-rumus atau persamaan dari gerak horizontal dan gerak vertikal, baik untuk memperdalam pemahaman kita, maka di sini kita akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan gerak vertikal. Untuk soalnya sendiri adalah sebagai berikut. Nah, baik, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Di sini seperti yang telah kita jelaskan tadi atau seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa ini adalah persamaan dari gerak vertikal jatuh ke gerak vertikal ke atas, kan gerak vertikal jatuh bebas ya, tapi gerak vertikal ke atas. Karena tadi di sini adalah tanda negatif atau kurang. Nah, dari soal kita ketahui, dari soal tadi telah kita ketahui bahwa untuk kecepatan 0 atau V0-nya adalah sama dengan 10 meter per sekon dengan kecepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah tinggi maksimum yang dicapai oleh bola dan
waktu yang diperlukan bola bisa sampai ke titik tertinggi. Yang pertama, kita di sini cari yang A terlebih dahulu ya teman-teman, yang dimana untuk mencari H max. H max ya. Nah, untuk H max sendiri, untuk persamaannya itu kita dapat menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2G kali H. Yang dimana tinggal kita masukkan saja VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali gravitasi kali H. Untuk VT nya seperti yang telah kita ketahui bahwa gerak ke atas itu untuk VT nya adalah 0 karena dia bergerak dari bawah ke atas. Selanjutnya adalah V0 nya tadi adalah 10 meter dikurang 10 meter, ini kita kuadratkan ya teman-teman. Dikurang 2, gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat kali H. Kenapa H? Karena di sini kita akan mencari H atau ketinggian titik maksimumnya. Jadi di sini sama dengan 10, ini tetap ini 0, kita atur saja 0, 10 kurang 2 kali 10 adalah 20H. Ini adalah 100. Kita balik jadi 20H sama dengan 100. H sama dengan 100 dibagi 20 sama dengan 5 meter. Nah, jadi tinggi maksimum yang dicapai oleh bola adalah berada di ketinggian 5 meter. Atau misalnya teman-teman ingin mencari cara singkat, bisa kita gunakan, yaitu rumusnya bisa kita H max sama dengan V0 kuadrat per 2 kali gravitasi. Jadi tinggal kita masukkan, ini adalah 10 kuadrat dibagi 2 kali 10 sama dengan ini 100 ya teman-teman, dibagi 200 dibagi ini 20 sama dengan 5 meter. Sama. Untuk hasilnya itu sama 5 meter. Jadi dari teman-teman, mana rumus yang paling mudah dipahami itu adalah rumus yang bisa digunakan. Baik, lanjut ke waktu yang diperlukan oleh bola untuk sampai di titik tertinggi. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, seperti yang diketahui tadi bahwa untuk V0-nya sama dengan 10 meter per sekon dan gravitasinya adalah 10 meter kuadrat. Untuk rumusnya kita menggunakan rumus yang ini, yaitu VT sama dengan V0 dikurang G kali T. Tinggal kita masukkan teman-teman, 0 sama dengan 10 dikurang 10, kita masukkan juga untuk satuannya biar tidak sulit. Kali T. Kenapa ini T? Karena di sini kita akan mencari T atau waktunya. Jadi tinggal kita kalikan 10T 10T 10
sama dengan 1 sekon. Nah, jadi waktu yang diperlukan bola untuk sampai di titik tertinggi adalah 1 sekon. Atau dengan cara lain itu ada Tmax sama dengan V0 per kali gravitasi, atau sama dengan 10 per 10, atau Tmax sama dengan 1 sekon. Baik, jadi di sini hasilnya ada sama teman-teman, 1 sekon, baik mau menggunakan cara yang panjang maupun cara yang pendek. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit informasi ini dapat menambah pengetahuan teman-teman dan saya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.